Bos. Halo, assalamualaikum. Salam. Nah, Gimana bos? nih, Ini aneh suruh ngomong apa tuh ngomong-ngomong? maksudnya kayak santai aja bos. Aneh cuma mau sharing aja nih sama aktivis masa pengisi kajian online. Ah, 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 ah. Seru banget. Kajian Terus online. pamfletnya di mana-mana loh, tiap hari nggak ada habisnya loh. Mantap sekali. Enggak. Eh, Karena ini aja, sebenarnya timnya Ustadz Hai itu, mhm. Timnya aja gitu. jadi ngebantu, ya tim programnya jadi ngebantu bikin kelas-kelas gitu. Jadi tiap hari ya pagi malam sih aneh kemarin sama berapa bulan tuh udah full Wah. waktu sebelum Ramadan pagi siang malam. Mhm. Nah ini kemarin Ramadan pagi sama malam doang karena aus kan kalau pagi. Waduh wajib. Kasihan ustadznya. Pagi sama Iya. malam. Siap. Ya buka. Iya ini hari ini kelas Imam Ghazali kayak terakhir nih sesi terakhir. Jadi dia bahas Ustadz Hai itu jadi bukunya misalnya Imam Ghazali bukunya A. Nah dibahas sekali satu judul. Bukunya A dibahas satu judul kayak gitu. Lulusan Kairo bos. Mantap, emang mantap. Emang gimana sih serunya jadi LC ini? Ente kan fresh graduate nih. Gimana suka dukanya, Bos? Gimana masyarakat menerima ente? Ya kalau dalam sisi apa ya? Dalam sisi keilmiahan ya LC ya sama ininya bos. Sama wajarnya kayak apa? Sarjana-sarjana lainnya. Kayak lazim, kayak udah lazim gitu ya. Iyalah, ya udahlah biasa aja gitu. Cuma kalau mungkin orang-orang sekitar rumah, lulusan luar negeri, apalagi lulusan Arab gitu. Jadi apa ya ibaratnya tata krama kita, langkah kita, mau apapun aja itu jadi perhatian gitu loh, Bos. Jadi sampai kita nggak senyum aja itu jadi perhatian gitu. Jadi, kok dia sombong banget sih, baru pulang dari Arab kayak gitu. Jadi sorotan ya. Nggak kayak gitu. Jadi sorotan terus background ente jadi kayak kena kambing hitam terus ya. Iya, jadi kayak gitu terus gitu. Masya Allah. Jadi aneh bilang ya kalau emang aneh salah ya berarti pribadi aneh, bukan lulusannya dari luar negeri atau apa kayak gitu. Mungkin lagi nggak mood waktu itu ditegur terus nggak senyum. Kayak gitulah bos. Ya. Tapi kalau dalam ini ya keilmuan ya emang penting kalau apa namanya ya, walaupun kita lulusan dari mana aja ya ibaratnya, apalagi lulusan dari Timur Tengah maksudnya ibaratnya keilmuannya itu dimintai pertanggungjawabannya sama orang sekitar terutama ya suruh ngajar, suruh ini gitu dan itu yang harus disiapkan sebenarnya bos. Gitu. Jadi ya. Bukan LC itu ya sebenarnya LC itu cuma hanya ibaratnya kita belajar terus prakteknya atau untuk pendalaman belajar kita itu ya di lapangan gitu bos. Iya mantap siap. Kasus di lapangan, tapi bukan juga sering ngisi kajian enggak sih. Takutnya kalau seorang ngisi kajian nanti kenyamanan bos. Siap. Ya tapi emang paling itu sih ya. Maksudnya ente dikasih ekspektasi gimana? Terlalu tinggi kan nih semenjak jadi LC nih. Menurut yang ente rasain nih sama masyarakat gitu. Ya iya sih di ekspektasinya ya teman-teman pada yang menghargainya, ustadz, syekh kayak gitu. Makanya ya di grup, kalau grup-grup itu ya mereka rada segen gitu. Mau ini juga segen gitu. Sebenarnya mah aneh bilang ya biasa aja, aneh juga kan nggak tahu istilahnya tasawur kasus di lapangan. Jadi gambaran kasus di lapangan Indonesia kan kita nggak tahu ya, macem-macem tiap daerah. Saya bilang ya yang saya bilang kalau yang bisa saya ajarin ya saya ajarin gitu. Kalau yang nggak bisa kita pecahkan ya sama-sama gitu, karena kan kita namanya dakwah kan sinergi gitu bos. Jadi terlalu diinikan lah. Oh dia ini sebenarnya mah ya sama aja sih bos menurut anda lah. Gitu. Bahkan ada yang nggak LC tapi karena dia belajar terus ibaratnya dia talaki terus di pondok, rajin datang kajian dia malah lebih
ibaratnya lebih bermanfaat lah Ya mutola dibandingkan LC. ya walaupun gak LC kalau mutolahnya lebih banyak ya keilmuan tetap lebih bisa diakui ya. Iya Bisa betul lebih bos. valid. Jadi emang karena dia pasti terjunnya kan dia akan belajar sesuai kasus di lapangan. Misalnya ya ada permudadan kasus kristenisasi permudadan itu. Ya pasti dia akan belajar tentang kristologi, dia akan belajar tentang macam-macam. Nah, sedangkan kita yang lulusan luar negeri mana tahu kayak gitu. Kecuali yang orang-orang belajar di usuluddin kayak gitu. Di dakwah itu masih diajarin. Kecuali ya kayak lulusan lugo, syariah kayak gitu kan mereka nggak belajar ilmu begitu. Kayak gitu bos. Sebenarnya yang kita butuhkan cuma kita ini dapat poin besarnya kita ini bisa ilmu alat bos. Sebenarnya itu yang sebenarnya LC itu yang harus jadi mereka bangga. Ibaratnya orang-orang di lapangan itu mereka nggak paham ilmu alat. Mereka belum bisa ngaji ibaratnya ngajinya belum. Ilmu alat Quran, ilmu alat bahasa, ilmu alat segalanya tuh kita udah punya gitu bos. Berarti jatuhnya kayak orang-orang Timur Tengah tuh lebih di ilmu alat, kurang di ilmu lapangan gitu istilahnya. Tapi orang-orang yang udah di Indo dari lama, mereka ilmu lapangannya justru lebih banyak. Tapi ya mungkin ilmu alat lebih banyak. Iya, karena mereka nggak bakal mikirin sampai aneh aja mikir ya bagaimana kita sinergi dengan misalnya kita menyediakan kajian online atau kajian-kajian yang itu ilmu alat dan itu dipakai sama orang-orang yang ibaratnya dia penggiat dakwah kayak gitu. Siap. Jadi istilahnya sekarang nih lulusan Timur Tengah tuh ya kita berani bersaing gitu. Karena dengan ilmu alat itu kita bisa maksudnya jendela dunia itu kan dari bahasa Arab gitu. Ilmu-ilmu di dunia ini ya dari bahasa Arab. Kalau kita bisa baca dengan kitab ulama lebih banyak, lebih malah pengetahuan kita lebih gitu. Ya. Gitu karena di buku bahasa Arab bukan ibaratnya belajar syariahnya doang, karena di situ nanti ada teori barat kayak gitu. Semua itu ya di bahasa Arab diajarin pakai bahasa Arab tapi pengantarnya. Siap. Oke. Tapi ente ngisi kajian online tuh, ngisi kajian online nih. Ngisi kajian online tuh ada nggak sih audiensnya ada bos? Ada kemarin terakhir yang ngisi pakai WhatsApp, aus juga sih sebenarnya. Ada 4 grup WhatsApp itu 256 penuh semua. Dia bilang, aduh ngisi kajian WhatsApp itu yang paling capek soalnya harus ngomong satu-satu grup kayak gitu loh. Jadi nggak bisa di forward. Aneh habis ngomong di grup 1 di forward ke grup 4. Jadi langsung aja dia bilang satu-satu aneh ngomong kayak gitu. Itu capek. Jadi 1000 kemarin itu terakhir. Nggak, tapi itu konsepnya gitu emang. Jadi ada yang di WhatsApp, di grup WhatsApp gitu. Ente kayak naruh voice note gitu. Iya itu teknisnya. Kalau ada yang via Zoom, ada yang via WhatsApp. Ya, iya jadi menjauhkan yang dekat. Jadi aneh kebanyakan audiensnya itu ya orang-orang jauh ketika ngadain kajian atau ngisi kajian kayak gitu. Justru orang-orang ibaratnya Jabodetabek ya, mereka lebih selektif ngelihat apalagi aneh bukan siapa-siapa. Kebanyakan mereka lebih ke yang kajian artis kayak gitu, terus public figure kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau orang-orang daerah itu karena emang minim ya pengetahuan sampai ke mereka kayak gitu-gitu bos. Nah itu mereka malah pada semangat. Iya. Jadi jangkauan kita lebih luas sih sebenarnya. Tapi sebenarnya emang kalau menurut Ana ini memudahkan banget ya kajian online. Yang kayak kondisi yang tadinya kayak kemarin ada ngeliat pamflet ada Syekh Maksarawi ngisi di Indo ya. Kayak maksudnya biasa Syekh Maksarawi termasuk orang yang cukup lumayan susah kalau misalnya nunggu diberangkatin ke Indo kan, sampai pengen ada kajiannya di Indo gitu. Tapi sampai karena dengan keadaan pandemi kayak gini terus pakai konsep online jadi orang bisa kayak segampang itu udah kayak pasti kan saya juga ada waktu kosongnya bisa dicuri karena kan saya juga nggak mungkin kemana-mana kan. Sekarang kan semua orang di rumah nih gitu. Jadi iya betul. Jadi cukup menguntungkan anak lihat wah pergerakan orang-orang yang bisa manfaatin teknologi ini termasuk bagus gitu.
Nah, Jadi tapi emang tinggal kajian online itu tinggal siapa yang mau dijaring, Bos. Terus tema apa yang mau dibuat kayak gitu dan untuk apa kayak gitu. Tapi ada tema-tema, ada kayak kajian-kajian yang continue juga, ada juga ya? Ada ini aneh bikin kajian ini total udah banyak kelasnya, jadi bikin akidah basic itu udah ada 3 kelas nih udah lulus. Itu setiap pekan 2 kali. Pokoknya itu seminggu full ada nih, seminggu full pagi malam. Yang terakhir itu fikih muamalah sama Ihya Ulumuddin itu jilid 1 itu 8 kali pertemuan. Masya Allah. Karena kan eksistensinya apa namanya, walaupun dia mereka belum bisa hadir pas waktu itu, mereka bakal ngelihat rekaman. Iya, jadi diuntungkan juga ya sama rekaman ya. Iya, sebenarnya itu sih enaknya kajian online gitu. Maksudnya kalau nggak bisa ngikut ya di apa namanya di iniin rekaman. Tapi kembali lagi biasa kalau yang continue itu, kalau yang gratis mereka pasti pada males. Oh gitu, justru kayak biasanya orang kalau disuruh bayar, justru yang berbayar orang baru serius ya. Iya, ada komitmennya ya. Ibaratnya aneh bayar berarti aneh butuh itu ilmu dan aneh harus hadir kayak gitu. Iya. Ibaratnya gitu. Kalau yang gratis aneh bikin kelas bahasa Arab ada 45 orang. Yang hadir yang rutin paling 11 sampai 12 orang. Tapi itu pun aja rentan usianya 40 sampai 50 tahunan yang ikut. Tapi kan memang rentan apa namanya, maksudnya kajian online tuh rentan orang untuk lebih malas kan, karena kan gampang datang tapi gampang pergi juga gitu. Kalau ente masuk majelis gitu kan, masuk majelis atau forum kajian atau forum seminar kan ente masuk ruangan, kalau malas tuh susah dong keluar, pamit gitu aja. Tapi kalau online kan ya kayak untuk offline AFK-nya tuh gampang banget gitu kan. Makanya orang gampang malas. Iya sih. Tapi bisa ya di konsep untuk berbayar gitu, ada yang mau. Justru malah orang makin serius. Gitu. Mau. Makin serius, dan dia ibaratnya kalau yang konsisten kayak continue kayak gitu, ibaratnya bayarnya ini apa namanya, jangan ngambil banyak waktu, sejam terus setengah jam tanya jawab kayak gitu. Dan itu misalnya setiap hari juga orang mau, atau setiap minggu. Dan ya sebelum itu di reminder, terus dikasih ya itu ibaratnya teknis untuk menarik mereka lah. Misalnya dikasih referensi, ini referensinya kayak gitu. Kalau kayak model di Al-Qatan Institute kan dia apa namanya, setiap kajian itu pasti ada referensi dan itu bahasa Arab. Itu jadi modelnya kayak kajian aja, kita bedah kitab gitu loh. Tapi nggak semua satu kitab. Tapi kan nanti mereka bisa merojaah lagi. Oh ini halaman yang udah kita baca kayak gitu. Masya Allah ya. Jadi cukup efektif. Dan rata-rata itu orang umum loh, orang umum yang ikut di Al-Qatani gitu. Maksudnya yang benar-benar mereka ingin belajar, dan ibaratnya dari taraf ekonomi aja mereka yang menengah ke atas gitu. Jadi yang serius benar-benar nyari ilmu yang kayak gitu tuh. Jadi Anda bisa menilai orang dari ikut kajian online gitu, dan gratis. Nggak mau, tapi habis itu aneh liatin siapa yang ikut, nggak ikut dia kayak gitu. Iya. Itu ya lebih kayak bentuknya kayak seminar berbayar sama nggak berbayar sih ya. Iya. Kayak daurah lah. Tapi ya ibaratnya aneh juga di situ nggak pernah nekenin kalau dia nggak mampu bayar ya. Dia semampunya bayar berapa kayak gitu. Yang penting ada niatan kayak gitu. Biasanya orang yang udah males itu ya, yang nggak mau bayar itu udah males gitu loh, Bang. Udah bisa kenilai. Iya. Tapi kalau dia semangat bayar, saya bayar gitu. Bahkan ada orang ikut kajian itu baru berapa 2 kali ikut, maksudnya ikut kelas habis 2 kali, dia sampai setiap kelas ngasih duit 500.000, kadang 1 juta. Jadi dia malah loyal. Oh, kajian ini saya butuh kayak gitu. Iya. Oke. Tapi nih ya, menurut ente aja. Atau ente mungkin pernah baca atau pernah dengar fatwanya, kajian online tuh berkahnya sama nggak nih sama kajian asli duduk datang?
Apa janjian? kurang itunya ya berkahnya ya, dinilainya berkahnya ya nanti dari mereka. Misalnya kalau anak nilai sih, maksudnya kalau anak pribadi berkahnya dari misalnya mereka ngikut kajian terus mereka aplikasikan gitu. Itu kan keberkahan ilmunya gitu, jadi terus mereka ajarin kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang seperti itu, yang dalam hadis kan nanti turun malaikat kayak gitu, Iya, keberkahan itu majelis walau alam ilmu. ya itu ya. Ya itu walau alam gitu. Tapi apakah sama ya, itu nanti coba Anda tanyakan ya orang yang lebih itu ya. Kemarin sih Ana sempat baca Tapi kalau fatwa Anda- juga di salah satu syekh ya mengatakan kalau memang keadaannya sedang begini dan memang orang bisa dapat manfaat dan faidah ilmu di situ ya, insya Allah bisa gitu diniatkan untuk dapat keberkahan juga majelis ilmu. Tapi ya mudah-mudahan lah, khair lah insya Allah. Iya, soalnya aneh setiap dengar kajian Ustaz Hai bilang ya ini termasuk majelis ilmu kayak gitu. Insya Allah malaikat turun di sini, ketenangan kayak gitu kan. Kayak gitu-gitulah bos. Pokoknya ya aneh ya insya Allah lah, aneh selalu doakan semoga kajian untuk paham terus orang itu bakal ngaji terus gitu loh, diaplikasikan, rajin gitu. Iya. Terus apa nih kira-kira ada nggak hambatan-hambatan untuk kajian online ini biasanya? Soalnya kan Anda kemarin lihat kayaknya rame ya masalah kayak Zoom diramein, orang-orang pada bilang Zoom dihack lah, Zoom apa atau aplikasi yang lain-lain juga pada banyak orang yang nggak mau download gitu atau gimana? Ente Enggak, apa yang kemarin ente itu merasakan malah gitu hambatan-hambatannya? Justru ya kemarin sempat ada hambatan begitu, cuma karena kan kita pertama pakai Zoom-nya bukan Zoom-nya gratisan. Zoom meeting gratisan, tapi kita yang udah pro begitu. Jadi ibaratnya ada tambahan biaya. Kalau nggak salah itu $20 per bulan, $15 per bulan. Jadi untuk waktu itu unlimited. Kemudian juga kita itu ibaratnya kalau yang kajian-kajian intensif itu khususnya mereka pasti nanti masuk dan terus ada adminnya yang nerima gitu. Jadi nggak sembarangan cemplung kayak gitu. Jadi nanti ada yang nerima kayak gitu. Jadi kayak di Itu sih sebenarnya ibaratnya penghalang untuk orang-orang itu. Nah, yang kemarin ada masalah itu kan gara-gara mereka sembarangan nyebar link. Jadi orang itu sembarangan, berarti yang dikasih yang ngikut, nggak boleh yang mereka nggak ngikut tapi kita ajak ngikut kayak gitu. Siap. Tapi belum sampai kejadian, tapi nggak sampai kejadian kan? Yang nggak sampai kejadian kan ente nemuin hambatan-hambatan yang di belum, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah belum sih, nggak pernah dah, jangan sampai gitu. Tapi udah diwanti-wanti gitu, maksudnya kalau ada apa-apa aneh selalu kan, karena anak adminnya ya admin kelas, terus suka buka kelas, jadi ngeliatin siapa aja yang masuk. Ini kalau dia nomor asing atau dia nggak ada namanya atau nggak ada fotonya atau apa, bisa kita lihat kayak gitu loh, siapa nih kayak gitu. Siap khair lah, alhamdulillah. Nah terus menurut ente nih, iya, bos, kajian online nih sebenarnya ini bakal jadi cuma backup kajian biasa ketika pandemi gitu, cuma sebagai pengganti, atau bakal jadi new normal nih kan? Sekarang kehidupan akan jadi new normal kan katanya kan? Masya Allah, dunia ini akan menjadi kenormalan yang baru. Kalau kata Ana ini bakal jadi ajang kehidupan baru buat orang-orang Indonesia, khususnya yang tadinya kan mereka apa sih kuliah online, apa sih kelas online, justru malah membantu gitu kata menurut Ana sih gitu. Jadi bakal istilahnya kegiatan kayak kuliah online, kajian online ini bakal terus ibaratnya diadakan. Soalnya aneh itu sebelum ada pandemi ngomong, karena kan waktu itu kerja di lembaga sosial. Terus Ana sampaikan kita tuh harus memperbanyak kajian online, gunanya untuk apa? Untuk data gitu.
Nah, dari data itu bisa kita olah. Misalnya nanti di situ ya di share-share tentang apa. Jadi ngedukasi data yang kita dapat itu loh, begitu. Itu sih sebenarnya dari kajian online itu apa yang kita cari gitu. Kalau misalnya cuma hanya ngadain terus tapi nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang dicari ya sama aja bohong. Ibaratnya kalau ngadain kajian online itu apa? Misalnya data ya, oke, datanya siapa? Kajiannya siapa, pembicaranya siapa, nanti kita akan dapat data sesuai yang kita buat, rentan usianya berapa kayak gitu. Lagian kalau menurut Ana sebenarnya ini terlepas dari bakal ada pandemi kayak gini atau enggak pun, kemarin sebenarnya kemajuan teknologi tuh ya orang nggak boleh anti sih, dan sangat disayangkan kalau ada lembaga atau orang yang dia public figure atau ustadz atau siapa yang bisa menyebarkan ilmu tapi nggak mau pakai teknologi kayak gini gitu. Karena kayak Syekh Khalid aja kan, Syekh Khalid tuh udah dari beberapa tahun yang lalu kan ngadain kajian online gitu, dan itu memudahkan, maksudnya karena dalam rangka waktu itu beliau dilarang, beliau maksudnya dibatasi untuk justru mengisi yang offline di sini, tapi beliau bisa membuat ilmunya itu tersebar di mana-mana dengan via online gitu. Makanya sangat disayangkan kan kalau nggak pakai. Iya, ibaratnya, nah betul, ibaratnya di penjuru Mauritania aja, asal mereka ada jaringan internet, mereka bisa dengar kajiannya Syekh Khalid kayak gitu. Iya, atau bahkan kayak jadi yang Mutun Nabawi gitu, malah kayak akses. Kayak Mutun Nabawi atau kayak beberapa masyayikh juga kan banyak yang sudah nerima setoran via Skype gitu kan selama ini. Gitu. Ya, betul. Maksudnya dulu mungkin banyak orang yang berkomentar itu tasahul, itu ngegampangin, itu nggak efektif misalnya. Tapi kan hari ini terbukti orang-orang yang sudah ngelakuin itu sejak lama justru malah kayak ngerasa, nah ini selama ini saya udah biasa ngelakuin ini. Jadi kayak ketika dipaksa untuk adanya ini doang, jadi udah biasa gitu. Beda sama orang yang mungkin mau nyoba atau baru nyoba. Apalagi orang yang nggak mau nyoba, itu kan sangat disayangkan kan. Ya ibaratnya kemarin ustadz-ustadz yang ibaratnya mereka mencari atau mereka fokus mencari itunya dengan kajian-kajian offline ya. Terus mencari maisahnya dengan kajian-kajian offline. Terus ada mereka bingung ketika pandemi sampai ada beberapa ustadz aduan, Ustadz gimana, ada ini enggak, ada ini. Nah, bilang ya antum bikin kajian online. Nah, bilang siapa yang bakal denger ya? Karena mereka sudah orang-orang yang kayak gini udah anti begitu maksudnya. Jadi udah anti dari awal, kayak seolah-olah kalau dengan kemajuan atau dengan sesuatu yang berubah tuh enggak. Padahal kalau misalnya kita flashback beberapa tahun lalu ya, ketika ada kajian di radio pun orang banyak yang mulai sebenarnya apa sih, ngapain sih kajian di radio gitu kan. Gitu. Tapi kan akhirnya sekarang kajian radio kan rame gitu. Ketika orang mulai upload kajian di YouTube, banyak juga yang komen. Tapi ya hari ini orang-orang yang justru bisa memanfaatkan itu dengan baik ya terbantu gitu. Maksudnya terlepas dari itu nyari maisha atau enggak, tapi setidaknya manfaat ilmunya lumayan kesebar lah gitu. Orang yang jiwanya pengajar kan. Jadi istilahnya kewajiban dia untuk menasihati umat muslim itu ada lah begitu. Jadi terlaksana selama ini. Jadi ya saya bilang ya kita harus jangan menerima seutuhnya, tapi harus disaring juga kepentingannya apa, kegunaannya apa. Jangan kita ini semua gitu. Karena tergantung kebutuhan apa yang kita butuhkan kayak gitu kan. Tapi intinya nggak boleh antipati juga sama hal-hal yang berbau kemajuan kan. Betul. Walaupun konsepnya mungkin waktu itu belum bisa kita pahami gitu kan. Iya. Karena kayaknya ya bakal jadi ibaratnya insya Allah orang tuh bakal jadi apa ya, ibaratnya orang berlomba-lomba gitu loh mengadakan kajian online kayak gitu. Ya bagus sih, positif. Jadi berarti kan itu juga ya itu tadi yang Anda bilang, mendekatkan yang jauh gitu. Jadi antara Timur Tengah dan Indonesia nggak ada hijab lagi akhirnya kan. Orang bisa dengerin kajian Syekh Maksurawi dari rumah. Bisa langsung tanya jawab gitu. Kalau nunggu itu kapan kan datangnya. Bahkan kemarin beberapa masyayikh di sini, walau di Kafru Syekh itu kan maksudnya daerah yang internet aja waktu zaman 2017 di Kairo ada 4G, di sana tuh nggak ada 4G. Tapi masyayikh di sana itu bisa upload kajian,
Dan hari ini sekarang bisa mereka rekaman kajian walaupun di samping sawah. Kalau antum tahu apa Syekh Zahron Turba itu di sofa resminya tuh upload kajian walaupun di samping sawah karena ya masya Allah gitu bisa memanfaatkan. Makanya ini ya sangat diharapkan lah pergerakan dari para lembaga-lembaga di Indonesia nih bisa bergerak untuk memanfaatkan teknologi, terutama yang selama ini anti-anti sama yang begituan. Sangat disayangkan. Iya, tapi sebenarnya apa ya, maraknya kajian online itu membuat kita lebih selektif sih sebenarnya. Jadi ibaratnya nih apa yang kita butuhkan itu semua kajian ada gitu. Mau kajian receh sampai kajian yang ibaratnya receh itu ibaratnya bercanda kayak gitu ada gitu. Iya. Bilang. Iya. Itu bos, pokoknya ya terus aja bos menyebarkan kebaikan lah. Selama itu bisa lewat online ya online, kalau offline ya offline. Anda udah jadi artis online sekarang. Waduh. Artis kajian online. Aduh. Masya Allah emang nama. Pokoknya pamflet tiap hari rilis ya. Nama pokoknya dicetak terus di pamflet tiap hari berseliweran di medsos. Iya. Ini lagi stop dulu aneh belum nerusin ngabisin kelas yang masih ada gitu. Nanti kita bikin kelas-kelas baru lah bos. Siap. Nah terus nanti kemarin ada materi apa tentang adab bersosmed tuh apa sih? Yang tahu dong kan apa nih adab bersosmed nih apa nih poin-poinnya nih? Ya sebutin lah kutipan dikit-dikit lah apa ya? di sini. Ada bersosmed nih. Waduh. Sebenarnya panjang itu kajian 3 jam kemarin. Waduh. Kalau intinya kan sosmed sendiri kalau kita tahu kan gitu, maksudnya itu ya sebagai sarana lah atau sarana kita buat menyebar kebaikan gitu, terutama kalau karena kita orang Islam. Sosmed ini ya ibaratnya untuk dakwah lah, karena kewajiban dakwah kan bukan kewajiban seorang dai terus seorang yang punya ilmu yang udah belajar ke luar negeri atau apa terus nggak ibaratnya dia itu cuma di masjid atau dibikin kajian enggak, tapi kewajiban dakwah itu ketika kita lahir atau ketika kita udah terlahir di dunia ya itu udah kewajiban dakwah tuh ada gitu. Iya. Jadi kewajiban dakwah ini ya ibaratnya Iya, jadi emang ini tuh bukan kerja sendiri tapi kerja bersama kewajiban dakwah itu. Karena model dakwah itu nanti misalnya dakwahnya segmentasinya apa pendidikan, dakwahnya segmentasinya apa sosial, apa dakwah itu segmentasinya misalnya kuliah online kayak gitu banyak lah bos. Intinya itu pertama media sosial. Kemudian yang paling penting ya yang aneh sampaikan ya sebelum berdakwah itu ya sebenarnya niat itu gitu. Jadi kita ini ibaratnya ikut di media sosial, baik nanti kita menge-share sesuatu atau kita membuat tulisan, kita ibaratnya ikut kajian ikut apa di sosial media itu semuanya ada pertanggungjawabannya. Jadi kembali lagi kepada niat, karena niat itu ya ibaratnya ruhul amal gitu. Jadi ruhnya amal. Jadi kalau niatnya benar, insya Allah apa yang kita lakukan di sosial media ya insya Allah akan ke arah yang benar, walaupun nanti banyak orang yang ibaratnya komentar atau ibaratnya ada buzzer lah. Ya itu mah urusan nanti kan ibaratnya. Intinya yang terus kita gaungkan sebelum bersosmed itu niat. Kemudian kalau udah kita terus aktif ya terus perbarui niat kayak gitu. Terus aja sih niat itu. Itu sih yang anak kemarin ini sampaikan. Kemudian juga
ada ada berikutnya bahwasanya di sosial media itu walaupun kita tidak nampak ya apa namanya tidak nampak kelihatan secara offline, tapi akhlak kita di sosial media itu bakal kelihatan. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita komentari, apa yang kita Posting. share itu udah menjadi, nah yang posting itu udah menjadi gambaran kita gitu loh. Oh wajahnya si A tuh di sini, dia itu postingnya selalu tentang ini gitu. Gitu. Jadi itulah, jadi yang paling penting menjunjung tinggi akhlak mulia gitu. Akhlak mulia ya tidak berbohong, tidak menggunjing, tidak hasad, apalagi sampai fitnah. Wah, itu udah kacau gitu. Jadi itulah yang harus kita hindarkan begitu. Karena kan jadi nanti kalau kita udah akhlak mulia, orang itu kita menasehatinya mereka terima kayak gitu sih. Kemudian yang terakhir paling ya karena banyak ya. Yang ana ingat yang mesti media sosial ini sebagai ibaratnya sarana kita untuk menyebarkan dakwah lebih luas lah ibaratnya begitu. Jadi atau ibaratnya sarana kita mengajak kebaikan. Karena kan kalau di dalam hadis kan mandala ala khairin falahu mislu ajru fa'iluhu gitu. Jadi ya kita ngajak aja pahalanya udah benar-benar itu loh. Kita ngajak kebaikan misalnya, yuk kita ngajak ngaji, mereka bakal ngaji gitu. Atau kita menyebarkan faedah, atau kalau dalam ilmu mustalah kan ada al-wa'du wal-wa'id. Jadi ada faedah dan ancaman gitu. Jadi ini loh kita membaca Quran itu, ini loh faedah terbesarnya, ini ganjaran terbesarnya gitu. Terus kalau kita lalai sama Al-Quran, bagai begini loh kayak gitu. Itu aja udah insya Allah dia mengerjakan pahalanya bakal mengalir terus kayak gitu bos. Sisanya insya Allah banyak lah, itu perlu kajian. Siap. Itu ya karena kita seorang muslim gitu, jadi tinggalin apa yang nggak bermanfaat kayak gitu. Karena manusia itu ya diciptakan ibaratnya doif gitu, jadi manusia yang lemah, jadi bakal terombang-ambing gitu. Kadang kalau dia ikutin arus kanan ya ke kanan, ikut arus ke kiri ya ke kiri gitu. Jadi itulah sih yang paling benar, yang paling penting. Dan yang terakhir paling ini jadi kalau ada kabar ya kita bayunkan gitu. Jadi ibaratnya kabar sesuatu dapat ya jangan langsung tiba-tiba di-share gitu. Karena apa yang dia dengar terus di-share itu ya sama aja dia sama yang kayak nulis gitu. Paling itu sih bos, udah bos. Aduh, banyak lah ya. Siap. Pokoknya lengkapnya nanti tinggal dicek langsung aja di IG-nya Ustaz Sidik. Banyak pamflet bertebaran, kita lihat kajian yang mana yang cocok, langsung minta linknya. Baik bos. Oke, syukran sharingnya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Semoga lanjut terus bos. Mantap. Ya bos. Salam sama anak-anak bos ya. Siap. Yo bos. Assalamualaikum. Ya. Salam warahmatullahi.